Gunung Salak. Mana salaknya? Seketika cuaca yang tadinya cerah langsung berubah menjadi kabut hitam pekat. Ikutin saya, maka kalian akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan. Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita pengalaman pendakian seorang perempuan, yaitu Nanda, dan keempat orang temannya ketika melakukan pendakiannya di Gunung Salak pada tahun 2017. Terima kasih buat Nanda yang sudah mengirimkan cerita pengalamannya di Besok Pagi, dan cerita lu akan gue bawakan. Penasaran ada kejadian apa saja yang dirasakan Nanda saat pendakian di Gunung Salak? Buat kalian, simak terus ceritanya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman dan banyak banget poin-poin positif yang bisa kita ambil nih. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai pengalaman khususnya dalam dunia pendakian dan cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber di Besok Pagi, lu bisa langsung DM di Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Nanti linknya bakal gua taruhin di kolom deskripsi. Mungkin kita tanpa berlama-lama waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nanda mendaki ke Gunung Salak bersama 4 temannya, yaitu Jono, Gabuk, Kiki, dan Danang. Si Danang ini salah satu penjaga base camp Pasir Rengit, atau bisa kita bilang ranger lah ya. Hamin 1 sebelum keberangkatan, ada salah satu temannya Nanda, yaitu si Jenggot, yang bertanya kepada si Nanda, "Lu mau kemana, Nan?" Di sini Nanda menjawab, "Gua mau persiapan buat naik ke Gunung Salak besok." "Weh, berani banget loh naik ke Gunung Salak. Itu kan gunung berat banget medannya dan terkenal dengan hal mistisnya," kata si Jenggot ini. Nanda langsung menjawab pertanyaan si Jenggot, "Ya, gue berpikir semua gunung itu pasti ada hal mistisnya. Tapi di sini gue hanya positive thinking aja. Naik ke Gunung Salak tidak mencari apa-apa, gue hanya mau menikmati alam," ucap si Nanda. Awal mula pendakian ke Gunung Salak, Nanda dan temannya ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Mereka berangkat dari Serpong, Kota Tangerang Selatan, sekitar jam 8 malam dari kediamannya Nanda, dan mulai bergerak menuju Sukabumi menggunakan mobil pribadi. Mereka berencana naik ke Gunung Salak via Pasir Rengit, lalu turun melalui Cimlati. Singkat cerita, sampailah Nanda dan temannya di salah satu base camp Gunung Salak, yaitu base camp Pasir Rengit, sekitar jam 2 pagi. Di sana mereka langsung disambut oleh Danang, anak base camp Pasir Rengit. Akamsi lah kita bisa katakan di sini. Danang ini langsung menyuruh Nanda dan temannya untuk beristirahat di dalam base camp. Sekitar jam setengah 5 pagi, Nanda nih kebangun dan ketiga temannya, Gabuk, Kiki, dan Jono masih tertidur pulas. Keblok banget tidurnya, mungkin dia masih lelah, kata si Nanda. Akhirnya Nanda tidak tega untuk membangunkan mereka. Pas di jam setengah 6 pagi, mereka sudah mulai bangun satu persatu. Di pendakian kali ini, Nanda dan temannya agak terlalu terburu-buru. Sebelum mulai pendakian, Nanda bersama 3 temannya ini menyantap hidangan yang sudah disajikan oleh si Danang. Danang baik banget nih. Selesai menyantap hidangan, Nanda mengecek perbekalan atau perlengkapan yang akan mereka bawa, dari logistik dan lain sebagainya. Ini penting banget ya. Sebelum lo mendaki gunung, logistik dan perlengkapan lainnya yang nanti akan lo naik ke atas, itu lu persiapkan sematang mungkin. Selesai mengecek semua perlengkapan, tiba-tiba si Danang ini bilang ke si Nanda dan ketiga temannya nih, kalau si Danang ini mau ikut dalam pendakian Nanda dan ketiga temannya pada saat itu. Soalnya si Danang ini takut Nanda itu kenapa-kenapa, karena Nanda dan ketiga temannya baru pertama kali naik Gunung Salak. Setelah itu mereka mulai berdoa dan pendakian pun dimulai. Nanda dan rombongannya mulai bergerak memasuki pintu rimba Gunung Salak. Target pertama yang akan mereka tuju yaitu Kawah Ratu. Formasi di dalam pendakian mereka ini, si Jono di depan, baris kedua ada Kiki, baris ketiga itu Gabuk, Nanda di baris keempat, dan di belakangnya itu adalah Danang sebagai swiper. Di dalam pendakian menuju Kawah Ratu, alhamdulillah belum terjadi hal-hal yang aneh.
Sekitar jam setengah 10 siang, sampailah mereka di Kawah Ratu. Nanda dan teman-temannya beristirahat tidak terlalu lama. Ya, bisa dibilang hanya cuman sebentar. Sekitar jam 10 mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos helipad. Sampailah mereka di pos helipad sekitar jam setengah 11 siang. Di pos helipad ini mereka mulai membuka dan menyantap makanan siang yang mereka bawa. Selesai mereka menyantap makanan, mulai kembali bergerak sampailah mereka di pos Simpang Bajuri itu sekitar jam setengah 12 siang. Di pos ini si Kiki ngomong, ini yang namanya Gunung Salak, mana katanya serem. Langsung ditegur oleh Nanda, Ki, ngomong jangan sembarangan loh, ini Gunung Salak loh. Kiki pun menjawab, Gunung Salak, mana salaknya? Seketika cuaca yang tadinya cerah langsung berubah menjadi kabut hitam pekat. Si Kiki mulai agak panik. Danang pun langsung bilang ke Kiki, Kak, tolong omongannya dijaga ya. Jangan sembarangan ucap. Nanti aja kalau mau ngomong yang macam-macam setelah kita turun ke bawah. Kiki pun mengiyakan apa yang dibilang sama Danang. Dan gak lama setelah itu, kabut yang tadinya hitam pekat berubah menjadi cerah kembali. Akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya ke puncak Manik 1. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak Bayangan sekitar jam 2 siang. Sesampai di pos puncak Bayangan di sini Nanda gak berhenti untuk istirahat. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Manik 1. Alhamdulillah mereka pun sampai di puncak Gunung Salak 1 dan menyempatkan untuk berfoto-foto dengan mantan. Salah. Maksudnya dengan teman-temannya. Sebelum meneruskan kembali turun melalui jalur Cimelati. Mereka turun dari puncak Gunung Salak sekitar jam setengah 3. Di perjalanan turun, ini kejadian ganjil mulai dirasakan oleh Nanda bersama tim pendakiannya saat itu. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Nanda mendengar suara gamelan Jawa. Sontak terkaget dan menanyakan kepada Danang yang posisinya ada di belakang Nanda. Kang Danang, dengar suara gamelan gak? Danang pun menjawab, sudah hiraukan saja kak, kita fokus untuk turun ke bawah sampai di pos 3. Nanda pun merasakan keanehan mendengar suara gamelan tersebut cukup lama dan berucap kembali dan berucap dalam hati, masa iya ada suara gamelan di ketinggian sini? Ini kan jauh dari pemukiman warga. Terus bergerak turun, akhirnya mereka sampailah di pos 3 jalur Cimelati dan menyempatkan untuk beristirahat sejenak, kurang lebih 10 menit lah. Lalu melanjutkan kembali perjalanan di pertengahan jalur. Mereka menemukan percabangan kiri dan lurus. Nah, salah satu tim mereka yaitu Jono bilang seperti ini. Lewat mana nih jalurnya? Lurus atau ke kiri? Dan salah satu teman mereka menjawab, ya udah ke kiri aja. Akhirnya mereka mengambil jalur ke kiri. Terus bergerak dengan medan jalur yang sangat curam, dengan kemiringan yang sangat ekstrim menurut Nanda pada saat itu, sampai akhirnya Nanda dan tim pendakinya sampai di sebuah curug. Dan ada pendaki yang ngecamp di dekat curug itu. Salah satu tim mereka yaitu si Gabuk bertanya kepada pendaki tersebut. Bang, permisi mau nanya, jalan turun ke Cimelati kesini bukan ya jalurnya? Nah kemudian abang itu menjawab, bukan bang, kalau mau turun ke Cimelati dari pos 3 lurus jangan belok ke kiri. Kalau abang ke kiri sampainya di curug ini. Nanda pun coba bertanya kepada pendaki itu, kalau pipa air ini tembusannya kemana ya bang? Dan pendaki itu menjawab, kalau pipa ini tembusannya ke pemukiman warga kak. Kalau kita terus telusurin sampai bawah. Nanda pun bertanya kembali, dari sini kalau turun sampai ke pemukiman warga jauh nggak bang jaraknya? Pendaki tersebut pun menjawab, nggak terlalu jauh kok kak. Kalau sudah dari pos 3 sampai bawah itu kurang lebih 2 jam sampailah. Nah setelah mereka mendapatkan informasi dari pendaki tersebut, Nanda pun berunding lagi dengan timnya. Ini gimana? Atau kita balik lagi ke pos 3, apa mau lanjut aja lewat sini? Ini ada jalan, kita ikutin jalan ini aja, nanti juga bakal sampai di pemukiman warga. Menurut Nanda seperti itu. Si Kiki juga berkata, iya kalau balik lagi ke pos 3 lumayan nanjak dan lumayan capek juga gue.
Jalurnya juga ekstrim menurut gue, kita lanjutin ikutin jalur pipa ini aja kali ya. Gabuk pun mengiyakan ajakan dari Nanda dan Kiki, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mengikuti jalur pipa tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan hujan turun dengan deras di sore hari, dibarengi dengan jalur yang sangat licin. Disinilah mereka mulai merasakan fisik yang sangat lelah karena jalur yang mereka pilih tidaklah sampai ke pemukiman warga. Salah satu teman mereka yaitu Gabuk mendengar suara ajan tiba-tiba dan berkata kepada yang lain, pada dengar nggak suara ajan? Berarti kita dikit lagi sampai nih ke pemukiman warga. Namun anehnya yang lain tidak mendengar dan menghiraukan ucapan dari Gabuk tersebut. Di sini Nanda lagi-lagi mendengar suara gamelan, suaranya cukup kencang sekali. Nanda merasakan kepanikan, ketakutan yang sangat luar biasa pada saat itu. Namun Danang yang berada di belakang Nanda terus mencoba meyakinkan Nanda agar tidak panik. Setelah mendengar suara gamelan, Nanda, Kiki, dan Jono melihat rumah di tengah hutan. Rumahnya bagus banget, tapi tidak ada penghuninya dari kejauhan. Anehnya yang melihat cuma mereka bertiga. Saat melihat rumah tersebut, mereka pun bilang kepada yang lain, itu ada rumah. Kita samperin ke sana yuk, siapa tahu ada orang yang bisa nunjukin jalan turun ke bawah. Lalu Danang pun sontak berkata, "Hus, udah, terus jalan ke bawah. Jangan liatin rumah itu, nggak ada rumah itu hutan." Mendengar ucapan Danang seperti itu, kondisi yang dirasakan Nanda makin menjadi-jadi. Merinding, ketakutan, terus berdoa supaya cepat sampai turun ke bawah, bertemu dengan pemukiman warga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nanda sontak kaget. Nanda ini melihat sosok nenek-nenek yang sedang berdiri di depan mereka. Sosok nenek-nenek ini bukan Nanda saja yang melihat, namun semua temannya pun melihat. Mereka semua bingung, bercampur rasa takut yang luar biasa. Dari mana nenek-nenek ini datang? Tiba-tiba ada di depan mereka semua. Dan nenek-nenek itu berkata, "Ikutin saya, maka kalian akan selamat." Dengan kepolosan dan rasa ingin cepat sampai turun ke bawah, akhirnya mereka mengikuti nenek-nenek tersebut. Singkat cerita, hari kian malam. Tiba-tiba nenek yang menuntun mereka itu hilang dengan sekejap setelah keluar dari hutan dan melihat kelap-kelip cahaya pemukiman warga yang sudah di depan mata. Sontak mereka semua kaget. Kemudian salah satu teman mereka yaitu Danang langsung bergegas lari meminta tolong ke salah satu rumah warga. Dan warga itu adalah Pak Jaki. Pak Jaki ini bertanya kepada Danang, "Kalian habis dari mana malam-malam gini?" Lalu si Danang menjawab, "Kami habis dari Puncak Salak, Pak. Kami tersesat saat turun dan ditolongin sama nenek-nenek, tapi anehnya nenek-nenek tersebut setelah kita semua keluar dari hutan, hilang gitu aja, Pak. Kami semua panik, saya lari ke rumah Bapak ini untuk meminta tolong." Bapak itu menjawab, "Yaudah kalian istirahat di sini dulu aja ya." Akhirnya mereka beristirahat sejenak di rumah Pak Jaki ini. Pak Jaki menyuguhkan mereka kopi panas, nasi goreng, kue, dan makanan lainnya. Di sela-sela mereka sedang makan, tiba-tiba Pak Jaki ngomong ke Nanda dan teman-temannya seperti ini, "Kalian beruntung banget deh bisa turun ke sini." Kemudian Joko pun menjawab, "Bisa turun ke sini diantar sama nenek-nenek goib, Pak. Kami diantar sampai ke rumah Bapak ini." Dan Pak Jaki menjawab, "Nenek-nenek itu, dia baik kok. Dia yang selalu nolongin pendaki yang tersesat. Kalau nggak ada nenek-nenek itu, kalian nggak tahu kayak gimana di atasnya deh." Lalu Nanda pun bilang, "Serius Pak, kita semua benar-benar sangat panik di atas sana, bingung, ketakutan, merinding, sedangkan logistik yang kita bawa semua sudah habis." Pak Jaki pun meneruskan, "Dek, kamu tahu nggak, tadi yang ngantar kalian itu lebih dari 10 orang, termasuk nenek-nenek yang baik itu. Nenek-nenek itu menitipkan pesan kepada anak bapak, 'Neng, tolong jaga anak-anak ini ya, nenek mau pamit dulu.'" Anaknya Pak Jaki ini mempunyai kelebihan yang nggak semua kita bisa rasakan ya. Jadi anaknya Pak Jaki ini dikasih pesan oleh nenek-nenek tersebut untuk menitipkan si Nanda dan teman-temannya kepada Pak Jaki tersebut melalui anaknya yang dikasih pesan sama sosok nenek-nenek. Nah, setelah mereka beristirahat lumayan cukup lama di rumah Pak Jaki, akhirnya
Nanda dan ketiga temannya itu termasuk Danang juga izin untuk pamit pulang karena keesokan harinya ada temennya yang melanjutkan kembali kegiatan aktivitas untuk bekerja. Nah, akhirnya Pak Jaki ini mengantarkan Nanda dan timnya itu ke salah satu base camp, yaitu base camp Cimelati, dan meneruskan kembali diantarkan ke base camp Pasir Langit. Dan Nanda sangat berterima kasih banget buat Pak Jaki yang sudah mau menerima mereka dengan baik banget, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, tidak mengenal. Bahkan Nanda sempat berpikir, gue kan ini orang baru, belum sempat banget kenal dekat banget sama Pak Jaki itu. Pak Jaki itu mau menerima, dan akhirnya mereka pamit. Sampailah ke rumah Nanda dan ketiga temannya dengan keadaan yang selamat, sehat, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bagi Nanda dan ketiga temannya. Mungkin itu aja cerita dari Nanda saat melakukan pendakiannya di Gunung Salak pada tahun 2017. Oke, thank you banget buat Nanda yang udah mau mengirimkan cerita pengalaman pendakiannya di besok pagi. Nah, di sini kita ulas balik cerita dari Nanda. Nanda ini mengalami kejadian-kejadian aneh atau ganjil saat si Kiki ini mulai berkata, yang bilang tadi di cerita sebelumnya, Gunung Salak, mana salaknya? Terus itu kan sontak langsung cuaca tiba-tiba yang tadi cerah berubah menjadi kabut hitam pekat. Nah, selanjutlah ke puncak Manik 1. Setelah berfoto-foto, mereka meneruskan kembali turun melalui jalur Cimelati. Disinilah Nanda mulai mendengar suara-suara gaib lah ya. Dia mendengar suara gamelan yang sangat lama dan sangat kencang sekali di pendengarannya si Nanda. Tapi anehnya, Danang yang di belakang Nanda ini tidak mendengar sama sekali. Di sini Nanda mencoba menanyakan hal tersebut kepada Danang, tapi Danang tidak mau merespon, ibaratnya nggak mau terlalu mendetailkan banget apa yang dirasakan oleh Nanda. Danang pun hanya bilang kita fokus aja turun ke bawah. Mungkin si Danang ini tahu ya apa yang dirasakan Nanda, dan suara gaib itu Danang pun tahu. Teruslah melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di pos 3. Di pos 3 ini mereka merasa kebingungan karena ada dua jalur antara ke kiri dan lurus. Dua temannya ini menganjurkan kalau kita untuk mengambil jalur kiri aja, tapi jalur yang diambil itu adalah jalur yang salah. Di kesalahan ini mereka terus meneruskan perjalanan kembali mengikuti jalur pipa. Padahal sudah dikasih himbauan kepada pendaki yang ada di curug tersebut untuk naik ke atas kembali ke pos 3 dan meneruskan kembali turun ke jalur pendakian yang semestinya lah. Namun di situ ada perdebatan antara Nanda dan Kiki untuk meyakinkan teman-temannya untuk melalui mengikuti jalur pipa tersebut untuk sampai ke pemukiman warga. Sial naasnya kepada mereka semua, mereka pun mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang aneh, kejadian yang ganjil, kejadian yang gaib menurut gua. Di sini si Gabuk mulai mendengar suara azan. Anehnya lagi, hanya Gabuk aja yang mendengar suara azan tersebut. Gak berselang lama, Nanda, Kiki, dan Jono melihat salah satu bangunan rumah yang sangat bagus banget. Anehnya lagi, cuman mereka doang yang bertiga yang melihat. Sempat mereka bertiga itu ingin mengunjungi rumah tersebut, namun dihalangin oleh si Danang. Karena Danang itu melihat itu hutan bukan rumah. Di sini mulailah keadaan mulai mencekam. Nanda dan beberapa temannya itu termasuk Danang juga mulai merasakan kepanikan yang sangat luar biasa. Di tengah perjalanan saat dia kembali turun, tiba-tiba ada salah satu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini ada di depan mereka semua. Dan perkataannya yang sangat luar biasa menurut gue ya. Nenek-nenek ini bilang, ikutin saya kalau kalian mau selamat. Dengan kepolosan mereka semua, akhirnya mereka mengikuti apa yang dibilang oleh nenek-nenek tersebut. Sampai pada akhirnya mereka keluar dari hutan rimba Gunung Salak. Di sini gue mau menyikapi bahwasanya attitude dan sopan santun ucapan kalian pun dimanapun kalian berada, apalagi di hutan, di gunung ya, perlu banget kalian jaga. Di sini Nanda dan teman-temannya sudah merasakan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai tersesat berjam-jam hanya karena omongan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan
dari cerita Nanda saat pengalaman pendakiannya di Gunung Salak pada tahun 2017. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya, bisa menghibur, dan jangan lupa juga nih di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat kalian juga, gue mengingatkan kalau lu mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung, terutama hal yang gaib, cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi, lu bisa kirim melalui email besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adf. Nanti linknya bakal gua taruhin juga di kolom deskripsi. Mungkin itu aja dari gua Indra. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.